Renungan hari ini mengambil tema Tuhan adalah Gembalaku. Nas Alkitabnya dari Mazmur 23 yang bunyinya, Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalannya yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 adalah salah satu bagian Alkitab yang paling terkenal dan disukai oleh banyak orang. Mazmur ini ditulis oleh Daud yang menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang penuh kasih dan perhatian terhadap umatnya. Dalam bahasa Ibrani, kata gembala adalah roeh, yang berarti seseorang yang menjaga, melindungi, memimpin dan menyediakan kebutuhan bagi domba-dombanya. Di dunia yang penuh kekhawatiran dan tantangan, gambaran ini memberikan kita ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir dan berperan aktif dalam kehidupan kita. Mazmur 23 dimulai dengan pernyataan tegas, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Frasa ini menggambarkan relasi intim antara Tuhan dan umatnya. Tuhan tidak hanya menyediakan kebutuhan fisik seperti padang rumput yang hijau dan air yang tenang, tetapi juga pemulihan jiwa. Bahkan dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap setia dan hadir untuk memberi perlindungan melalui tongkat dan gadanya yang menenangkan. Teks ini diakhiri dengan janji penyertaan Tuhan yang abadi. Kebaikan dan kemurahannya akan selalu mengikuti kita, dan kita akan tinggal di rumahnya sepanjang hidup kita. Mazmur ini mengungkapkan peran Tuhan sebagai gembala yang tidak hanya peduli pada kebutuhan jasmani kita, tetapi juga pada kondisi spiritual kita. Seperti yang dikatakan oleh A.W. Tozer, seorang teolog terkenal, bukan kekuatan kita yang mengamankan kita, tetapi tangan Tuhan yang kuat. Daud sebagai seorang mantan gembala mengerti betul bahwa gembala yang baik selalu menjaga domba-dombanya. Demikian pula Tuhan berperan aktif dalam setiap aspek kehidupan kita, memastikan kita memiliki apa yang kita butuhkan untuk hidup dengan damai. Yesus dalam Injil Yohanes 10 ayat 11 juga menyatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini menunjukkan kasih Tuhan yang rela berkorban demi keselamatan kita. Ada sebuah cerita nyata tentang seorang pendaki gunung yang tersesat di tengah badai salju. Dengan persediaan yang terbatas dan suhu yang semakin dingin, dia merasa putus asa. Namun di tengah kegelapan dia mendengar suara anjing penyelamat dan melihat sinar lampu dari tim penyelamat yang sedang mencarinya. Pendaki itu akhirnya diselamatkan dan dibawa ke tempat yang aman. Seperti tim penyelamat itu, Tuhan sebagai gembala kita tidak pernah meninggalkan kita dalam lembah kekelaman. Dia selalu datang untuk menyelamatkan dan membawa kita ke tempat yang aman, meskipun kadang kita merasa terhilang. John Stott, seorang penulis Kristen ternama, pernah berkata, kita adalah domba-domba yang mudah tersesat, tetapi Tuhan Yesus adalah gembala yang penuh kasih yang selalu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama saat kita tersesat atau berada dalam bahaya. Demikian juga Tuhan memimpin kita melalui lembah kehidupan yang gelap dengan tangannya yang penuh kasih. Ketika kita merasa tersesat atau tanpa harapan, Tuhan ada di sana, memimpin kita kembali ke jalan yang benar
dan membawa kita ke tempat yang aman. Apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur 23 ini? Pertama, kita diajak untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Gembala yang baik. Dalam segala situasi, baik saat kita berada di padang rumput yang hijau atau berjalan melalui lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kedua, kita dipanggil untuk hidup dengan rasa damai dan tanpa rasa takut, karena kita tahu bahwa Tuhan memimpin dan melindungi kita. Tongkatnya dan gadanya siap menjaga kita dari bahaya. Apakah kita sedang menghadapi masalah kesehatan, keuangan, finansial, atau pergumulan lain? Ingatlah bahwa Tuhan sebagai gembala kita selalu hadir dan setia menyertai. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah kita sudah sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Gembala yang agung itu? Kedua, apakah kita bersandar pada penyediaan dan perlindungannya setiap hari? Ini menjadi perenungan kita. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau adalah gembala kami. Engkau menuntun kami dengan penuh kasih dan melindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di lembah-lembah kehidupan yang gelap sekalipun. Tolong kami untuk selalu mempercayakan diri kami kepadamu dan hidup dalam damai di bawah penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa kebaikan dan kemurahan-Mu akan menyertai kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus, Sang Gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.